Dalam satu nama, segala nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk undangannya. Lisbeth, yang namanya Lisbeth. Yang namanya Lisbeth, mana yang undang saya? Oh itu ya. Oh iya. Soalnya kayak ini bukannya Pak Ageng ya. Ini kali kedua ya, berarti ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya dikasih tema ini kepanjangan buat saya, tapi nggak tahu buat Bapak Ibu ya. Tapi saya izin ya, agak satu ayat aja ya, satu ayat aja bisa 30 menit. Kalau itu ayat 8, 9, 10 berarti 1,5 jam. Bersedia Bapak Ibu? Amin. Amin ya. Kan habis pulang retret. Pasti harusnya lebih semangat ya. Mari Bapak Ibu, kita buka 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama mengatakan, oh ya saya pakai Alkitabnya TB2 ya, jadi agak sedikit tapi tidak mengurangi makna daripada maunya Tuhan ya. 1, 2, 3. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Ya, di dalam bahasa Jawanya mengatakan gini, God is capable, is providing everything. Tahu ya artinya everything ya? Segala-galanya. Ya, everything you need to meet, ada 2 tuh. Both, artinya both di situ ada 2. Your material itu mungkin penting, perlu, tapi yang lebih perlu adalah spiritual needs. Ya, so that you can live a life overflowing with good deeds. Ya, overflowing kalau bahasanya pagem kalian itu ada artinya membludak. Tahu yang membludak ya? Jadi kalau kita gelas ditaker sudah cukup terus melimpah, itu namanya membludak. Begitu ya? Nah itu pemahaman firman Tuhan kita untuk saat ini. Nah ya, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu, saudari dan saudara, kita nonton film dulu deh sejenak ya. Apa kata AI? Ya, karena zaman sekarang katanya zaman kekinian ya. Apa sih kata AI tentang 2 Korintus pasal yang ke-9 ini? It doesn't have emotions and it doesn't have a theological bias. So I'm just going to ask some questions to ChatGPT about the blessing of the Lord and see what ChatGPT has to say about it. Because it didn't grow up in a Baptist church or a Methodist church or a Pentecostal church. It's an artificial intelligence. So I asked ChatGPT, I said, is it really true? Does the Apostle Paul teach that financial giving is seen by God as a seed, and a seed always produces after its own kind? And ChatGPT answered me. Yes, Paul explicitly teaches in 2 Corinthians 9:6-10 and Galatians 6:7 that financial giving is a form of sowing seed, and the harvest corresponds to the seed that is sown, which includes financial return. The principle is simple. God established that seeds produce after their own kind. Genesis 1:11-12. Okay, so we were on the right track. I thought, all right, interesting. I said, so hold on. So are you telling me that this isn't some kind of fringe theological idea? And ChatGPT says that. It is not a fringe idea. It is a solid biblical principle woven throughout both the Old and New Testament. Paul reaffirms that sowing finances leads to reaping finances, just as every other type of seed produces after its own kind. Financial blessing is not about greed, it's about stewardship.
God blesses his people so that they have more than enough to do his will, bless others, and expand his kingdom. Now, this is crazy because I'm not asking her to give these kind of answers. So I just typed back. I said, man, sounds like you really believe this. Jadi, she said, ChatGPT I do, because it's clearly laid out. Jadi gini loh, Bapak Ibu saudara-saudara. ChatGPT, robot lebih rohani daripada saya dan Bapak Ibu. Karena apa ditanya, kamu benar percaya? Oh, saya percaya. Kalau kamu jadi manusia, apa sih yang akan kamu lakukan? Gitu loh. Oh, jelas kalau saya jadi manusia, saya akan bisa memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Wow, pertanyaannya sekarang begini, Bapak Ibu saudara-saudara, saya dan Bapak Ibu di mana? Gitu ya. Bisa nggak memberi? Halo, bisa nggak memberi? Terima kasih sebelumnya ya. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Rasul Paulus berbicara kepada Korintus. Korintus itu adalah jemaat yang tajir, udah tajir melintir, tetapi ternyata tajir dan melintir tidak membuat dia itu menjadi murah hati, tetapi dia menjadi pelit. Padahal kalau kita melihat cara kehidupan daripada jemaat di Korintus itu kaya raya. Mereka kerja yang luar biasa. Mereka bercocok tanam dapat melimpah harta bendanya begitu. Lalu juga itu ada kota pelabuhan di mana itu transaksi jual beli itu terus berjalan. Mereka makin lama makin kaya dan makin kaya. Paulus bilang, jemaat di Yerusalem diduga ya pada waktu itu mengalami kesulitan besar dan banjir besar. Bapak Ibu pernah ngalamin banjir? Tahu ya istilah banjir ya. Banjir sama kebakar sebenarnya sama ya, sama-sama hancur, rusak begitu ya. Ya cuman berasanya beda aja ya, masih utuh tapi semua rusak, lampu rusak semua juga rusak begitu ya. Kalau kebakar ya habis gitu ya. Nah itu ya. Nah, jemaat Korintus yang kaya raya, yang tajir melintir itu ngeprank kepada Paulus. Yuk kita kumpul dalam dana yuk. Udah 1 tahun nggak terjadi apa-apa. Berbanding terbalik dengan jemaat Makedonia, Bapak Ibu saudara-saudara. Makedonia itu jemaat yang sederhana, kecil jemaatnya, tetapi hatinya penuh dengan kerelaan, keluar biasaan. Lalu mereka galang dana, Bapak Ibu, di dalam segala kekurangannya dia menggalang dana. Dan pada waktu itu Paulus sampai sungkan, malu, gak enak hati. Udah deh nggak usah, pakai enggak, ini kami rela kok, kamu sungguh kok, kami nggak ngeprank kok. Kami betul-betul mengumpulkan dana dengan kerelaan nanti kami berikan. Biarlah kesusahan daripada jemaat Yerusalem itu menjadi kesusahan kami. Karena apa? Jemaat Makedonia tahu apa artinya kesusahan, karena mereka pernah susah. Begitu. Tetapi justru di dalam kesusahan dia melihat orang lain yang lebih susah lagi, hatinya tergerak. Saya juga pernah di dalam lembah yang sama, saya pernah mengalami kesulitan yang sama. Maka apa yang ada pada kami berikan. Begitu. Begitu ya. Ini kondisi yang kalau kita perhatikan, begitu ya. Jadi Paulus di sini pakai ilustrasi yang memang mereka pahami dan mereka mengerti di Korintus itu. Yang pertama adalah hukum daripada agrikultural atau pertanian adalah benih pada waktu ditabur banyak menuai banyak, menabur sedikit menuai sedikit. Itu hukum, nggak bisa ditolak lagi. Dan orang Korintus itu tahu pasti bahwa itulah memang hukumnya. Gitu ya. Nah, Paulus bilang lagi, pada waktu kamu memberi, kamu tidak akan kekurangan. Bingung nggak Bapak Ibu ya?
kita beri tapi nggak kekurangan. Ini matematik dari mana ini? Begitu ya. Nah itu menjadi pertanyaan daripada jemaat daripada Korintus. Karena apa? Prinsip ekonomi lagi, masuk jangan dicegah, pengeluaran perlu dicegah, perlu dikontrol, dikendalikan. Itu hukum kita, begitu kan? Bagaimana mungkin lebih baik masuk, tetapi jangan keluar. Itu hukum ekonomi, begitu ya. Gak bisa nih, ini kok Paulus ngomong begini, begitu ya. Tetapi jemaat Korintus tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang pertama-tama mereka dalam ini, pada waktu mereka mendapat ya tuaian yang banyak melimpah, mereka bilang, "Wah, ini kerja keras saya, ini usaha saya, ini bisa karena saya." Oh, tunggu dulu. Yang kasih beri siapa? Tuhan. Yang bisa menumbuhkan siapa? Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu pernah praktek? Saya pernah praktek Bapak Ibu ya. Dulu saya masih ingat biologi ya. Saya tanam kacang hijau kan. Lalu di situ kan kita tungguin kapan bubu ya keluar, begitu kan? Kok nggak keluar ya? Terus ditungguin. Akhirnya kita capek tidur. Pas besok keluar nggak? Keluar ya. Nah, saya inisiatif, saya tarik dikit-dikit biar cepat, begitu ya. Tunggu nggak? Mati. Bukan tunggu lagi, mati ditarik-tarik begitu ya. Jadi artinya sekarang saya mau ngajak gini loh Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Jangan sombong pada waktu kita menghasilkan panen yang berlimpah, karena kalau bukan ada Tuhan, kita tidak bisa. Begitu ya. Nah, sekarang pemahamannya adalah begini, pada waktu kamu memberi, ya di situ kan dikatakan ya, kamu tahu nggak, Allah saya, Allah Bapak Ibu itu sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kita semua. Begitu ya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya punya anak. Ya, nah anak kami jangan dicari tahu ya, karena anak kami 3 saya mau sebutin ya. Nah anak kami ini dia pas waktu menerima hadiah sepeda senang yang luar biasa, dia pergi kemana-mana naik sepeda itu dia bangun gitu ya. Nah tetapi suatu ketika pada waktu dia bertemu dengan temannya, dia melihat sepedanya dia itu tidak lagi menjadi sepeda yang hebat buat dia. Karena apa? Temannya itu lebih bagus. Lalu apa yang dia lakukan? Ya, dia lakukan adalah dia naik sepeda itu disengaja, Bapak Ibu ya, ditabrak ke tembok, dia cepat rusak. Nah, pas waktu itu patah tuh garpunya, patah gitu ya. Nah, di situ dia lapor sama saya, "Pak, sepeda rusak." "Oh, oke. Yuk kita pergi." Nah, wah, dia pikir beli sepeda. Dia pikir sepeda. Nggak taunya saya datang ke bawah kemana? Bengkelas. Lalu sampai bengkel ini, "Aduh, ini diapain sepeda sama kamu bisa sampai kayak begini?" Ya singkat cerita diberesin, lalu bilas, lalu dia beres begitu ya. Terus anak saya yang tadinya senang pergi sama saya, langsung gak senang melihat saya begitu ya, asem mukanya. Nah waktu itu apa? Jelek. Oh gampang, kita pergi ke toko. Dia pikir beli ke toko sepeda nih. Nggak tahu saya ke toko bangunan beli pilot. Saya cek. Ini bagus nggak Bapak Ibu? Bagus kan? Bikin slow. Bagus ya? Tetap dia tidak bergerak Bapak Ibu. Ya, sampai kayak begini gitu ya. Nah lalu kami pulang. Nah pas pulang itu saya tahu anak saya sebetulnya sudah tidak mau sepeda itu. Apapun yang terjadi pokoknya ganti sepeda, gitu ya. Tapi saya tidak mau. Dia tidak pernah mau mengucap syukur atas apa yang ada. Sampai setelah kami sampai dekat rumah, di depan rumah kami ada bapak yang menjaga
dua penjaga toko, tapi tokonya nempel ya, tokonya toko Amigos, agak pinggir got. Ya, jadi di atas got dia dirikan, lalu dia jualan kerupuk, jualan rokok, jualan macam-macam gitu. Nah dia punya anak. Ya, lalu saya bilang, ini sepeda kan kamu udah nggak mau ya? Iya lah, nggak mau ya. Oke, sekarang kamu kasih kepada anak itu. Dia kaget lihat saya lihat, iya kasih. Dan pada waktu dia anak saya kasih begitu ya, anak tukang rokok itu pandangannya di matanya bersinar. Sampai dia bilang, benar pokok, benar. Jadi anak saya ngeliatin saya, dia juga bingung nih gimana. Bener ya, tapi puncak wajahnya sukacita luar biasa. Wah, sampai dia ngeliatin sepeda itu naik atas bawah, wah, dia mengucap syukur dari segala itu ya, gitu ya. Terus saya langsung bilang ke anak saya, kamu lihat ya, apa yang sedang kamu lihat? Kok dia senang ya Pak ya? Lihat senang ya. Senangnya sama nggak dengan kamu pada waktu menerima sepeda yang baru dulu? Iya sama ya Pak. Sama. Tapi yang tidak sama adalah dia mengucap syukur, kamu tidak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari di sini di B, coba perhatikan ya. Kalau saya dan Bapak Ibu nih sekarang kerja, kerja mah udah capek dah, udah banting tulang, bayangin ya, banting tulang, jadi tulang kita bantingin Bapak Ibu. Jadi banting, letak, keluar, kincering, keluar duit kan, gitu ya, banting tulang. Lalu kan kita, capek lah, Tuhan, sampai kayak doa kayak tadi berkali-kali ku nggak jawab Tuhan, nggak jawab, gitu ya. Sekarang kita lihat nggak pada waktu di wali kota buka open air job fair ya, berapa yang datang Bapak Ibu saudara? Diperkirakan berapa? 16.000 orang. Padahal yang buka itu lowongan hanya berapa ribu? Ya, kurang lebih 2.750. Perusahaan-perusahaan banyak itu menyediakan 2.750, tetapi yang datang itu 16.000. Artinya 1 banding berapa Bapak? Kalau saya dan Bapak Ibu ada di sono, kita mengucap syukur nggak? Saya masih bisa kerja. Yes, amin. Betul ya? Sekarang pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, bagaimana saya dengan Tuhan? Hitung-hitungan nih saya dan Bapak Ibu, jadi nggak ada rasa cukup, tidak pernah mengucap syukur, lalu akhirnya bicara begini nih, seperti seorang anak begitu ya. Di suatu keluarga ada seorang anak umur 8 tahun, lalu dia melihat mamanya begitu ya dengan ART gitu ya, asisten rumah tangga. Lalu asisten rumah tangganya kerjakan, kamu nyuci piring, kamu ini, kamu gosok, kamu cuci, lalu itu siram pohon, apa sebagainya. Akhir bulan dapat gaji, ya kan? Wah, pas dapat gaji, anak itu senang nggak? Melihatnya, wah enak ya, jadi pembantu ya, asisten rumah tangga itu dapat gaji. Nah, anak 8 tahun itu mikir, lalu dia tulis. Dia bilang, Mama yang baik hati, saya juga mau dong seperti ART. Saya disuruh mandi, saya langsung mandi. Saya disuruh kerjakan PR, saya kerjakan PR. Saya disuruh beresin tempat tidur, saya beresin tempat tidur. Saya begini, saya sekolah dengan baik, nilai-nilai saya baik, ini. Lalu dihitung total. Tolong dong Ma, saya menerima gaji upah saya ya, lalu dia tulis 2.500.000 setiap bulan. Mama harus gaji saya 2.500.000.
Nah, mamanya pas lihat kertas di tempat tidurnya, dia baca. Gimana responnya? Kalau menurut Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu menerima surat dari anak menanyakan itu, jawabnya apa? Ya, si ibu pas baca geleng-geleng kepala, satu sisi sedih, satu sisi juga tergeli juga, tapi akhirnya dia tulis begini. Nah, terima kasih kamu sudah membeli surat ini. Nah, terima kasih kamu sudah melakukan ini. Tapi kalau mau hitung-hitungan, yuk kita mulai hitung-hitungan, ya. Lalu si mamanya menulis, tahu nggak kamu, pada waktu kamu sudah tinggal 8 tahun lamanya, kamu tinggal di rumah kami tanpa bayar. Kan biasanya kalau kos bayar nggak? Bayar. Kamu selama 8 tahun makan sehari 3 kali, kamu bayar nggak? Ya. Lalu kamu bayar uang sekolah, kamu bayar nggak? Lalu pas waktu kamu masuk KBTK bayar uang pangkal, terus lalu masuk SD bayar uang pangkal, gitu ya. Nah, habis itu mamanya tulis panjang lagi, ada lagi yang lain, yaitu apa? Tahu nggak kamu, ya, selama 8 tahun kamu harusnya bayar mama berapa puluh juta, gitu ya. Lalu kamu tahu nggak, di masa-masa kamu di dalam kandungan, mama mengalami kesulitan, harus bed rest, masuk rumah sakit, keluar dari rumah sakit lagi, lalu mama harus begini dan begini, gitu ya. Jadi singkat ceritanya, dia bikin itu. Kamu dari kecil ASI, lalu ASI mama nggak cukup, mama mesti beli susu formula, lalu susu formula itu setiap bulan kamu nggak cukup 800 gram, begitu ya, sampai mesti ada 4 kali daripada 400 gram, jadi 1,2 kilo, ya 1,2 kilo, tagihannya 1 miliar adalah 575 juta. Begitu ya. Apa sih yang sedang saya mau bicara? Saya dan Bapak Ibu dan saudara pernah nggak ngomong sama Tuhan, saya berdoa untuk gereja, saya diberikan persembahan, saya melayani Tuhan. Tuhan, tolong dong saya diberi dong, ya, berkat yang melimpah, harta yang melimpah, begitu. Bagaimana menurut Bapak Ibu dan saudara? Pantas nggak ya saya dan Bapak Ibu melakukan itu? Lalu dibalik sekarang, tulis ya kepada Tuhan, terus Tuhan Yesus jawabnya apa? Bukan emas perak, gitu ya. Lalu dia dengan darah yang mahal, dia tercurah di atas Kalvari, mati bagi saya dan Bapak Ibu. Kita utang nyawa, nyawa ada harganya kan Bapak Ibu? Nggak bisa kita nilai Bapak Ibu. Jadi di sini makanya Rasul Paulus mengingatkan, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah. Jadi jangankan yang cuma materi yang remeh-temeh itu, bahkan yang lebih lagi adalah Allah menyerahkan anak yang tunggal Yesus Kristus itu datang, mati, disalibkan bagi kita, dan dia bangkit bagi kita, bahkan dia naik ke surga. Dia sekarang menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dari itulah sekarang sambil menanti Tuhan Yesus yang datang kedua kali, saya dan Bapak Ibu sedang bekerja melayani Tuhan. Jadi bicara tentang anugerah itu tidak terbatas, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poinnya kita ini nih, supaya kamu senantiasa berkecukupan.
di dalam segala sesuatu. Siapa yang di sini merasa diri kita cukup? Selalu kurang sih, Pak. Selalu kurang ya. Seperti kita lagu ya, never enough, never enough, never enough. Nggak ada cukupnya, begitu. Mana bisa cukup? Nggak bisa, begitu ya. Kami punya satu dosen yang sangat luar biasa mengajak saya dan istri saya pada waktu belajar. Dengan uang segini bagaimana cukup untuk uang belanja? Lalu dosen saya bilang cukup. Cukup bapaknya? Enggak, Bu, bisa cukup, Bu. Cukup. Beli sayur apa? Beli sayur kangkung, pasti dapat segerobak. Ya, saya dengan agem kita selalu bercanda kalau makan di kampus kami ya, yaitu apa? Kami dapat ikan mata 1000 ya. Tahu ya kalau kita, dapat ikan mata 1000. Apa itu makan mata ikan teri? Jadi ada dua pemahaman kami dengan bicara tentang itu, yaitu apa? Yang satu ikan teri karena matanya 1000, satu lagi adalah tempe. Tempe kan paling murah-murah itu kayak mata, mata begitu ya. Jadi mata 1000, Bapak Ibu ya. Artinya di sini saya sedang diingatkan kepada saya dan Bapak Ibu, pada waktu saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudari menerima upahlah kalau emang misalnya namanya upah begitu ya, gajilah kalau memang itu gaji begitu ya. Tetapi saya dan Bapak Ibu mari kita belajar kata cukup. Artinya begini, kalau waktu dulu saya kerja di Jakarta Industri Estate Pulau Gadung, itu di pabrik sepatu, gaji pertama saya itu saya ingat sekali 237.000 rupiah. Ya, itu tahun 87, gitu ya. Di tahun 87 dapat gaji 237.000. Tetapi saya langsung sisihkan, bukan sisahnya, sisihkan. Sisihkan artinya apa? Pas waktu terima 237 langsung berarti buat uang berapa? 23.700 rupiah. Jadi kalau saya ditanya sama teman-teman, gaji lu berapa? Saya tidak akan bilang 237, tidak. Tetapi pada waktu ditanya gaji lu berapa? 200.000. Karena saya tidak akan menganggap itu yang 237 dan itu sudah miliknya Tuhan. Begitu ya. Jadi saya langsung sisihkan. Sisanya barulah saya bagi-bagi, begitu ya, buat naik motor, ini bensinnya, lalu nanti ganti olinya, nanti servisnya, lalu hidup sehari-hari, seperti itu ya. Nah itu Bapak Ibu, saya ngajarin praktis ya kayak gitu ya. Tetapi celakanya begini Bapak Ibu ya, pada saat saya misalnya, seandainya, sekiranya begitu ya, gaji saya sudah 100 juta, berarti saya harus sisihkan berapa? 10 juta. Berat nggak Bapak Ibu? 10 juta bisa beli motor 2, wow, gitu ya. Padahal dulu saya dengan gaji 237.000, begitu ya, dengan saya berasa 200.000, saya bisa hidup nggak? Bisa lolos kan? Bisa. Tapi sampai sekarang pas sampai gaji saya sudah 100 juta, saya bisa nggak hidup? Ternyata nggak bisa loh. Kenapa ya nggak bisa ya? Karena gaya hidup saya dan Bapak Ibu sudah naik, berubah begitu. Ya, tadinya cuma naik motor, sekarang udah mana mau naik motor. Alergi, masuk angin, debu, gitu loh. Langsung maunya mobil, ya kan? Dulu kita bisa tinggal di satu kamar cuma 2 x 2 meter persegi tanpa AC. AC-nya pun namanya bukan AC, bukan air condition, tetapi angin cepoi-cepoi, gitu kan? Tapi bisa. Tetapi sekarang setelah itu bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, kenapa? Ya, di sini Rasul Paulus mengingatkan karena konsep daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan
kita tidak percaya ada itu lagi. Kita tidak belajar bahwa saya belajar cukup, tetapi pada saat saya berlebihan, saya tidak akan pakai kelebihan saya untuk hidup mewah-mewah, tetapi kelebihan ini saya cukupkan hidup saya, lalu lebihnya saya akan dorong itu untuk orang-orang yang lain yang membutuhkan. Ini loh konsepnya itu. Jadi saya belajar mencukupkan dengan apa yang ada. Karena apa? Hidup saya dulu cuma gaji 200.000 saya masih bisa hidup. Kenapa dengan sekarang gaji 100 juta saya tidak bisa hidup? Kan aneh artinya kan. Tetapi kalau saya dan Bapak Ibu dan kita belajar menyisihkan, begitu ya. Lalu setelah disisihkan, lalu sisanya itu, kelebihan itu kita bagi untuk orang lain untuk mendapatkan, dan kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka di sini kita dikatakan ya, bukan hanya kita berkecukupan, tetapi malah kita berkelebihan di dalam perbuatan baik. Jadi artinya sekarang, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menerima kasih karunia Allah yang berlimpah, dan kita melihat takjub pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan yang paling penting buat saya dan Bapak Ibu ingatkan adalah saya berhutang nyawa. Kalau nyawa Tuhan Yesus saja sudah diberikan kepada saya, bagaimana saya sekarang lakukan untuk orang lain? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempraktekkannya di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu dan saudara, karena Allah kita sanggup menyediakannya untuk saya. Dan sekarang kalau Allah yang sanggup itu menyanggupan saya, bisa nggak saya dan Bapak Ibu sekarang melakukannya, memberi? Kiranya Tuhan memberkati kita semua.